Baiklah, kami dari kelompok 4, mata pelajaran akuntansi sektor publik. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi tentang penentuan harga pelayanan publik. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ferentio Castilong, yang kedua ada Yunlika Tampungangoy, saya sendiri, yang ketiga ada Ejelika Repi, yang keempat ada Rahmat Yaya, dan yang kelima ada Seftin Kotiogas. Pembahasan yang pertama tentang pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui perusahaan milik pemerintah. Nah, pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu adanya barang privat dan barang publik. Nah, terdapat 3 barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, barang privat, contohnya makanan, listrik, telepon. Yang kedua, barang publik, contohnya pertahanan nasional, pengendalian penyakit, dan jasa polisi. Yang ketiga, campuran antara barang privat dan barang publik, contohnya pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. Alasan yang kedua yaitu efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas untuk menentukan banyaknya barang dan jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam setiap pengalokasian sumber daya melalui yang pertama, pendistribusian permintaan. Pihak yang mendapatkan manfaat yang paling banyak harus membayar lebih banyak pula. Yang kedua, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga, pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. Yang keempat, penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. 3. Prinsip keuangan. Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada masyarakat yang menerima jasa tersebut dianggap wajar. Bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar, jadi pembebanan hanya dikenakan kepada masyarakat atau mereka yang diuntungkan kepada pelayanan tersebut. Fee adalah biaya atas perizinan atau lisensi yang diberikan pemerintah. Biaya perizinan atau lisensi relatif kecil, umumnya berupa biaya administrasi dan pengawasan, yang didasarkan pada A. Kategori perizinan yang dilakukan, B. Ada tidaknya keuntungan yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang dimiliki. Kita masuk pada materi yang kedua, argumen terhadap tarif pembebanan pelayanan. Terdapat argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan yaitu 1. Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. 2. Yang miskin tidak mampu untuk membayar. 3. Adanya eksternalitas merit good dan persyaratan ilegal. Kita masuk bagian yang ketiga, prinsip dan praktik pembebanan. Prinsip dan praktik pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar tiap pelayanan. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya, pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan alat satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain pajak, pembebanan langsung pada masyarakat, charging for service, laba BUMN, BUMD, penjualan aset milik pemerintah, hutang, dan pembiayaan defisit anggaran, mencetak uang. Penetapan harga pelayanan. Ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Cost of serving the marginal consumer,
Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Marginal cost pricing mengacu pada harga pasar yang paling efisien, economically efficient price. Karena pada tingkat harga tersebut, ceteris paribus akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik. Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana marginal cost sama dengan harga. Selanjutnya, permasalahan margin cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan, antara lain: 1. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. 2. Apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? 3. Marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. 4. Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar, dan semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. 5. Eksternalitas konsumsi. 6. Pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih. Selanjutnya, 7. Kompleksitas strategi harga. Kompleksitas strategi harga terdiri dari two-part tarif, peak load tarif, diskriminasi harga, full cost recovery, harga di atas marginal cost.